مخلصا له الدين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah wattaqullah thumma taqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. Insyaallah. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Al-ayah Surat An-Nisa ayat 179. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mukhlisin Lahuddin yang saya hormati dan saya berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan maghfirah, ampunan akan dosa-dosa kita di pagi hari ini, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan barokahnya bagi kita semua. Amin. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, sehingga kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Sebab orang yang sudah mati, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, seandainya Engkau mengakhirkan ajal gitu kan, maka aku akan berbuat kebaikan. Ila ajalin qarib, sekedap sedikit. Seandainya sudah mati itu bisa kembali lagi ke dunia, maka ada satu ungkapan penyesalan, maka aku akan beramal, aku akan melakukan kebaikan. Oleh karena itu hidup ini adalah kenikmatan. Dengan hidup ini adalah kenikmatan. Sehingga kata Gus Baha, salah satu ulama di Jawa ini, kalau orang bunuh diri saking kesalnya, saking tidak sabarnya menghadapi kehidupan, dia lupa padahal hidup itu adalah kenikmatan. Masih diberi hidup juga adalah kenikmatan. Kan ada ya orang terlilit hutang, orang mungkin penyakit, ada juga rumah tangga lalu bunuh diri, padahal dia masih hidup. Itu masih hidup juga adalah anugerah, adalah rizki, kenikmatan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, salawat serta salam senantiasa kita sampaikan, kita banyak membacanya. Dan bulan ini atau hari ini kita memasuki tanggal 8 ya. Di bulan apa? Bulan apa, Pak? Bagus, bulan apa? Rabiul Awal. Teu aya bulan mulud Mas. Tah urang mah sakitunya Syawal, Hafid, Tayagung cenah. Padahal Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ya. Tah muludnya Rabiul Awal. Awas jangan mulud ya. Mulud mah eta mah peristiwanya gitu kan. Jadi Rabiul Awal itu seperempat pertama. Rabiul Awal seperempat pertama. Kan sebulan ada 12 kan? Dibagi 4 kan 3 bulan pertama Muharram, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, 3 bulan pertama. Kemudian Rabiul Tsani. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah gitu ya. Nah, ini Rabiul Awal ini bulan di mana dilahirkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun berapa, Pak? Tahun gajah. Tahun keberapa? 580 Masehi. Sekarang tahun berapa sekarang? 2023. Berarti 2023 dikurangi 580 kurang lebih
Sisanya berapa? 1423 tahun. Berarti sudah berlalu 1423 tahun kalau dihitung Masehi. 580 sekarang lahirnya itu bulan April. Di pekan kedua di bulan Rabiul Awal atau tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti 1443 Pak sudah berlalu. Sok coba 2023 dikurangi 580. Sak anu nyanak. Saudara? Supaya ngantuk ya. Tukang hitung biasanya tukang hitung bati, tukang dagang apa. Berapa sisanya? Artinya sudah berlalu sekian, Pak. Kemudian beliau dari lahir ya. Tapi kalau dari hijrah itu baru 1445 Hijriah. Nah, bulan tahun Hijriah dengan Masehi itu ada selisih, Pak. Ada selisih. Makanya kalau umur sekarang usia Bapak 50 itu Masehi. Kalau Hijriah bisa 53 itu. Lebih, Pak. Karena lebih cepat Hijriah itu. Betul kan? Iya, lebih cepat. Jadi kalau usia Bapak, Ustaz saya 60 tahun. Nah, Rasulullah 62 bonus. Nah, Rasulullah pakai Hijriah 62 gitu. Nah, misalnya berarti itu sama itu ya 62-an. Bisa jadi itu teh. Karena tahun Hijriah dengan Masehi itu ada selisih. Jumlahnya lebih cepat kalau Hijriah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan dulu sebelum membahas dengan bab ini bab kejujuran karena ada nyambung nanti dengan salah satu sifat Rasul, syirik ya. Jadi Rasulullah SAW itu dilahirkan sudah pada waktu itu apa? Siapa yang ibunya siapa? Aminah ya. Sayyidatina Aminah atau Siti Aminah. Kemudian bapaknya siapa? Abdullah. Kemudian kakek dari bapak siapa namanya? Abdul Muthalib. Kemudian siapa lagi dari Abdul Muthalib? Hashim. Hashim kan? Abdul Muthalib bin Hashim bin Lu'ay bin Fihr bin Ghoriban gitu kan. Abdul Manaf, Kinanah, Tabni Huzaimah, Tabni Ilyas, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan begitu dalam kitab-kitab Tijan ya, dalam kitab-kitab tauhid. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah SAW itu ini mohon dipahami, beliau terlahir dari rahim yang suci, dari benih yang suci. Dalam artian suci tidak syirik, bukan orang syirik, bukan orang musyrik ya, bukan orang kafir. Ini membantah ada pernyataan bahwa bapaknya Rasul masuk neraka. Yang dimaksud itu adalah paman bapak itu. Ini menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan bapak kandungnya. Karena itu terjaga oleh Allah. Mengapa? Sebab Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi ini serta isinya termasuk manusia itu bermain-main. Semua sudah ada perencanaannya. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, dikutip oleh Imam Al-Baihaqi, kata beliau, "Kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi," kata Rasul. "Wa Adam baina ruh wal jasad." Sedangkan Adam, Nabi Adam masih antara ruh dan jasad. Kebayang nggak? Bagaimana cara memaknai hadis ini? Ini hadis sahih. Nabi Adam belum diciptakan, masih antara ruh dan jasad. Tapi Rasul mengatakan aku sudah menjadi nabi. Berarti Nur Muhammad itu sudah ada sebelum Allah menciptakan dunia dan isinya, Pak. Masya Allah. Itu Nur Muhammad sudah ada. Makanya para habaib, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami tentang ini, mereka berbahagia mensyukuri di bulan Rabiul Awal ini dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini bukan menciptakan ritual ibadah baru, bukan, tapi menjadikan momentum, wadah, sarana. Bahula, saya ingat Pak, di kampung, saya orang Lemur, itu tiap bulan Rabiul Awal itu orang-orang yang kaya, punya duit, hampir tiap rumah itu ngayakeun muludan bagus. Menyembelih seekor kambing. Sebab apa? Lihat dalam surah An-Nisa ayat 174.
Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Nah, kata para ulama ahli tafsir, Pak, ya ayuhan nas itu khitabun li jami'il bashar. Yang diajak bicara itu seluruh manusia. Kalau seluruh manusia, di situ tidak ada sekat mukmin, tidak ada sekat kafir, tidak ada Yahudi, Nasrani, Majusi, semua dapat, semua kena. Jadi kalau mau diterjemahkan begini, wahai seluruh manusia, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Majusi pada waktu itu, yang ateis, yang laki-laki, yang perempuan, yang anak kecil, yang dewasa, yang remaja, yang remako, yang lansia, begitu Pak terjemahannya. Qad ja'akum, ja'a kata para ulama diawali dengan qad, fi'il madi diawali dengan qad, ini memberikan makna berita gembira. Jadi qad ja'akum, sungguh telah datang berita gembira kepada kalian, kata Allah. Makanya Abu Jahal menyembelih 70 ekor unta, Pak Agus, ketika dia keponakannya lahir. Meskipun akhirnya Abu Jahal tidak beriman kan, tapi bahagia ada lahir bayi laki-laki dari Aminah, saudaranya kan, itu keponakan. Kemudian kan Abu Jahal pamannya kan, berarti pamannya kan, meskipun tidak beriman. Dia saking bahagianya menyembelih puluhan ekor unta. Kemudian kenapa harus bahagia? Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Burhan itu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Di Rasul itu, Nabi Muhammad itu oleh Allah diumpamakan, disimbolkan sebagai bukti, bukti akan kebenaran. Jadi kalau mau melihat bukti kebenaran, ya diri Rasulullah. Ya. Diri Rasulullah itu sebagai bukti kebenaran. Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia perlihatkan, apa yang dia ucapkan, itu semua wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkan dari dirinya bukan dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu. Jadi kata para ulama, yang pertama, dari sejak kapan kita bisa menilainya itu, menjadikan Rasul sebagai tauladannya itu? Bukan sejak diangkat dari Nabi dan Rasul usia 40, bagus. Tapi sejak lahir, Pak. Sejak lahir. Tidak pernah berbohong sejak kecil, Pak. Tidak pernah menipu. Kemudian tidak pernah menzalimi orang, tidak pernah. Kan kalau ustadz mah Pak, bisa saja dulunya preman, kan ada kan ustadz preman awalnya, atau ustadz preman pensiun misalkan, dia dulunya bukan siapa-siapa lalu dia belajar agama jadi ustadz kan, atau jadi karena viral di media sosial. Tapi Rasulullah itu Muhammad tidak pernah ada jejaknya dari sejak lahir itu dia melakukan kesalahan, dia melakukan keburukan. Berbeda dengan Umar misalkan, kalau Umar bin Khattab kan preman, Pak. Umar bin Khattab itu. Makanya Pak, Umar bin Khattab itu dulu itu sangat membenci Rasul ketika dia sebelum Islam, ya, dia preman, dia main habak, main bantai. Nah, ketika dia sudah bertobat, dia dibalik. Nah, dia membenci kafir, dia main habak, main bantai kepada orang kafir. Makanya kata para ulama, kalau orang bertobat itu harus seimbang dengan amalan dulunya, Pak. Misalkan preman pasar, ketika dia jadi preman, dia tukang malak, Pak, tukang mengganggu orang, tukang menonjok orang. Ketika dia bertobat, dia harus ada di pasar lagi, tapi fungsinya beda. Dia harus menciptakan keamanan, harus menjaga pasar itu kata para ulama gitu. Jadi harus seimbang tobat itu. Seperti ada Wahsy yang membunuh pamannya Rasulullah, apa tobatnya ketika dia masuk Islam? Membunuh orang yang mengaku nabi. Jadi harus seimbang Pak tobat itu. Kalau dulunya pernah membunuh orang muslim, nah tobatnya itu membunuh orang kafir ketika dia berperang gitu. Itu pada zaman dulu, Pak. Jadi ada keseimbangan. Nah, Umar tuh sangat membenci Rasulullah, sangat membenci para sahabat yang lain pada waktu. Tapi ketika dia masuk Islam, dia sebaliknya sangat membenci kekafiran. Asyidda'u 'alal kuffar. Bahkan sedikit-sedikit main keluar pedang. Ada yang macam-macam keluar pedang untuk Umar setelah masuk Islam. Jadi dia seimbang tobatnya itu. Jadi bukan dulunya preman, sudah bertobat di masjid gitu misalkan, atau tidak kemana-mana misalkan, ataupun sudah bertobat misalkan dia zikir terus, tidak mengubah lingkungan yang pernah dia kacau itu. Nah, kata para ulama dia harus mengubah sebaliknya. Itu balasannya katanya begitu, Pak. Oke, jadi Rasulullah itu apa? Burhan, ya. Burhan itu apa? Bukti kebenaran. Kita lihat. Pertama, bab ini tentang babus sidqi. Nah, bukti kebenarannya, ya. Tentang bab kejujuran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Shadiqin ini bisa diartikan juga adalah benar, kemudian juga apa? Jujur. Dan shadiq atau syidik salah satu sifat Rasul. Itu sudah ada bagus sidik ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Bedanya kalau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memiliki sifat tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan. Nah, tapi kalau sidiknya sudah ada. Bagaimana ketika beliau diajak jalan-jalan, bukan diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Di pertengahan jalan beliau bertemu dengan seorang pendeta Buhairo. Ya, lalu pendeta itu memberikan pesan kepada pamannya Abu Thalib, siapa anak itu? Kata pendeta itu, oh itu anakku. Tidak, aku tidak percaya, dia bukan anakmu. Jadi si pendeta itu sudah rahib itu, Pak rahib lah, kalau dulu namanya rahib. Rahib itu sudah melihat tanda-tanda kenabian. Jadi ada tanda-tanda kenabian pada dirinya si anak kecil itu. Anak remaja itu usia 11 tahun, Pak. Ada yang mengatakan 9 sampai 11 tahun diajak dagang oleh pamannya. Kan Rasul itu, Nabi Muhammad itu sebelum lahir ayahnya sudah wafat, Pak. Dalam usia kandungan ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 5 sampai 7 bulan antara itu. Enggak ada yang persisnya. Kemudian belum menginjak remaja, masih 5 tahun sekian bulan, ibunya pun wafat. Kan siapa yang mendidiknya? Tidak ada kan? Tidak ada ayahnya tidak mendidik, ibunya tidak mendidik. Lalu diasuh oleh pamannya. Nah, diajak dagang ke negeri Syam, tuh kan. Jadi kata rohib itu ketika diajak oleh pamannya ini kamu harus jaga. Kenapa? Orang Yahudi tidak suka. Yahudi akan membunuhnya kalau tahu. Sebab orang Yahudi itu tidak suka, dia tidak mau nabi terakhir itu lahir dari bangsa Quraisy. Dia tidak akan menerima, makanya dia tidak beriman kan orang Yahudi. Karena nabi yang terakhir lahir dari kaum Quraisy. Bukan dari kaum dia. Kan nabi-nabi dari Yahudi kan banyak, dari Bani Israel. Israel itu kan Nabi Yakub. Ya kan? Keturunannya kan banyak. Nah, dia tidak terima. Kata rahib itu, kamu harus jaga dia. Mengapa? Melihat dari mukanya, Pak, dari berjalannya, kemudian awan menaungi, Pak, tutur katanya, itu sudah ada. Dan rahib itu sudah mendapati itu dari Taurat dan Zabur, dari kitab Injil. Akan datang nabi terakhir, namanya Ahmad, ciri-cirinya demikian, dan ketika dia sudah datang kamu ikuti. Itu ada, Pak, dalam Injil Barnabas, dalam kitab asli. Harus diikuti. Tapi kan sekarang tidak mengikuti mereka. Makanya itulah kesalahannya. Itu sudah disampaikan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, sifat sidik ini sudah ada. Bagus. Sifat sidik ini sudah ada. Apa sidik itu, Pak? Jujur, Pak. Ketika Rasulullah SAW berdagang, mengambil dagangan dari siapa? Dari Khadijah. Khadijah pada waktu itu, Pak Gus, seorang wanita janda 2 kali menikah katanya. Dan berbeda itu. Tapi dia kaya raya, Pak. Khadijah itu, Siti Khadijah itu kaya raya. Banyak orang yang melamarnya, dia tolak semua. Khadijah itu. Melihat kejujuran Nabi Muhammad, atau mohon maaf Muhammad sebelum jadi nabi ya. Muhammad muda, usia 20 tahunan, berdagang, itu dagangannya selalu habis, Pak Gus. Aneh, dibawa sama yang lain tuh nggak habis gitu. Kalau yang lain tuh laporan nggak habis gitu. Nabi Muhammad tuh habis, Pak. Ternyata dia berdagangnya dengan jujur, dengan memperlihatkan muka yang menarik gitu kan, sehingga orang tertarik dengan dagangannya, orang mau beli, orang mau memborongnya. Kemudian Khadijah yang melamar Nabi Muhammad melalui pamannya. Jadi wanita boleh, Pak, melamar itu. Dalam artian bukan melamar seperti yang biasa kita lakukan, artinya meminta untuk dinikahi dirinya, tapi datang ke walinya, ke pamannya waktu itu. Nah, minta untuk menikah dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu seorang saudagar kaya, Pak. Khadijah itu saudagar sangat kaya. Dia orang kaya melamar dia tolak, karena buat apa lagi lah, saya udah punya kekayaan kan. Dan usianya Rasulullah atau Nabi Muhammad sekitar 25 tahun. Khadijah sudah memasuki usia 40 tahun. 40 tahun. Bagus gitu.
Nah, itu karena apa? Karena syirik, karena kejujuran. Karena kejujurannya. Oke, meskipun akhirnya Siti Khadijah semua hartanya dia habis untuk digunakan berdakwah. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40, orang yang pertama mengimani, menyelimuti, mengantarkan makanan ketika tahanus di Gua Hiro ya, atau di Jabal Nur, itu adalah istrinya Khadijah. Melayani Rasulullah. Pada Rasulullah berbulan-bulan Pak itu ditahanus. Dia berdiam diri, dia menghindari keramaian kota Makkah karena penuh dengan kemaksiatan. Dia naik ke satu gunung, tinggi Pak gunungnya itu, namanya Jabal Nur. Berada di satu gua di bawah bebatuan atau Gua Hiro namanya. Di usia 39-an gitu sudah mulai ujlah. Ujlah itu menyendiri Pak. Untuk menghindari kemusyrikan, perilaku-perilaku biadab di situ. Kemudian Allah turunkan wahyu di situ. Allah turunkan wahyu. Itu sejarahnya. Dan kalau kita lihat Pak, ketika naik ke Jabal Nur, Gunung Gua Hiro itu kota Mekah kelihatan semua. Jadi seakan-akan Rasul itu memperhatikan dari atas gunung itu. Melihat kota Mekah. Pak. Itu kelihatan semua kota Mekah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itulah sekelumit tentang maulid. Apa maulid itu? Membicarakan tentang siapa yang dilahirkan. Begitu ya. Kalau maulud membicarakan tentang kapan atau waktu kelahirannya. Ya kalau berbicara tentang siapa yang dilahirkan, waktunya tidak cukup 1 hari Pak Faris. Gak akan cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lihat, Sirah Nabawiyah yang sudah diterjemahkan itu, begini Pak tebalnya itu. Ya, Sirah Nabawiyah itu. Tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafatnya itu. Nah, sehingga tidak cukup 1 jam. Nah, kita hanya meniru saja. Burhanum mir rabbikum, bukti kebenaran dari Tuhanmu. Apa? Salah satunya apa? Beliau memiliki sifat syirik. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki perempuan yang benar. Ini ayat Al-Qur'an tentang syirik kejujuran. Kemudian falau shadaqullaha lakana khairul lahum. Tetapi jika mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Shadiq, syirik ya, atau sodako, itu satu akar kata. Kenapa memberi disebut sodako atau zakat dalam bahasa lain apa? Sodako. Kan zakat itu sodako wajib namanya. Kalau infak itu atau yang itu sodako sunnah. Ada kata para ulama. Nah, mengapa disebut sodako? Sebab orang yang zakat dia dituntut untuk jujur terhadap hartanya yang sudah nisab atau belum, Pak. Jadi jangan begini punya penghasilan 10 juta sebulan. Dikurangi heula. Jadi 4 juta. Oh, saya tidak kena wajib zakat. Padahal dari 10 juta itu 2,5% kan? 250.000 kan begitu. Nah, berapa ukurannya? Ya ukurannya ya 80 gram emas kan. Nah, kalau sekarang 80 gram ya. Kalau misalkan emasnya harganya 700.000 ya dikali. Kemudian dibagi penghasilan, kira-kira penghasilan sebulan itu 4 jutaan lah. 4 jutaan itu sudah kena zakat penghasilan 2,5%. Nah, maksudnya sodako itu apa? Jujur terhadap hartanya. Kan begitu. Oke, kemudian kita lihat hadis yang pertama berkenaan dengan burhan ini, bukti kebenaran Rasulullah SAW. Fal awal an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Pertama apa kata Rasul? Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Jadi kalau orang jujur itu bawaannya kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu ya akan membawa ke surga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa innar rajula la yasduqu, sesungguhnya seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia la yuktaba hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Jadi kalau orang sudah biasa jujur, maka dia akan mendapatkan predikat di sisi Allah, dicatat bagus sebagai orang jujur. Ayat tadi mengatakan, Allah menyebutkan di ayat yang saya baca tadi dalam Al-Qur'an, maka orang-orang siddiq, orang-orang jujur itu dia termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya Allah.
Jadi kalau orang sudah terbiasa jujur, jujur dalam perkataan, Pak, jujur dalam perbuatan, ya, jujur dalam tindakan, juga jujur dalam segala hal. Memang ini perkara yang mahal, jujur itu. Jujur dalam tanggung jawab misalkan, itu perkara yang mahal. Untuk hari ini ya, perkara yang mahal, kejujuran itu. Kemudian kita lihat lagi, sebaliknya, wa innal kadziba, dan sesungguhnya kebohongan, Pak, kebohongan itu apa? Berdusta itu yahdi ilal fujur, akan menunjukkan, ya, membawa kepada kejahatan. Wa innal fujuro yahdi ilan nar, dan kejahatan akan membawa kepada neraka. Sebaliknya, wa innar rajula, sesungguhnya seseorang layak dibu, sungguh senantiasa berbohong, Pak, biasa berbohong, hatta yuktaba, hingga akan ditulis di sisi Allah, indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai pembohong. Dah bohongnya mau mungkin sekali, Pak. Yang hebatnya biasanya bohong itu apa? Dalam tanda petik hebatnya itu apa? Orang kalau biasa berbohong, orang sudah mah teu euleum lah gitu. Ngabohong nanti gitu. Jeung teka tingali bohong, Pak. Tidak nampak muka nanti muka berbohong gitu. Sehingga orang tuh apa? Percaya gitu dengan dia. Ini sekarang nih, Masya Allah, orang sudah berbagai cara, Pak, melakukan kejahatan, penipuan lewat media sosial, itu dengan cara berbohong itu teu euleum bagus, teu sieun-sieun. Abi pernah katipu bagus. Eta ya di media sosial, Pak. Ngejual air zam-zam gitu kan. Aduh, eta bisaan ngabohongna. Kadang orang sudah berbohong lalu menipu. Ya. Menipu untuk mentransfer untuk ini. Sekarang ini sudah orang yuktaba indallah kadzdzaba, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang pembohong. Dan pembohong itu apa? Yahdi ilan nar, akan membawa kepada neraka. Jadi kebohongan ini biasanya akan ditutupi dengan kebohongan yang kedua. Kalau dia ketahuan, ditutupi lagi dengan kebohongan berikutnya, sehingga dia akan menjadi terbiasa berbohong. Oleh karena itu kita, apa, termasuk saya, mungkin ini nasihat bagi saya pribadi, seandainya kita biasa berbohong, itu dikurangi, Pak. Kurangi aja dulu, kurangi dulu. Nah, biasanya mudah mengatakan kebohongan itu dari awal itu biasanya dari apa? Dari sok tahu biasanya, Pak. Sok tahu. Padahal belum tentu seperti itu yang sebenarnya. Oleh karena itu kuncinya apa? Kalau seandainya kita belum persis tahu, belum tahu yang sebenarnya, sebaiknya diam. Sebaiknya diam. Makanya kalaulah berkata itu perak atau perunggu, maka diam itu nilainya apa? Emas. Ya, sukut, diam itu nilainya apa? Emas. Dan memang kebohongan ini biasanya menjadi kebiasaan karena sesuatu yang tidak kita sadari, yang kita biasa berbohong, akhirnya kadzdzaba, kita menjadi pembohong. Nauzubillahi min dzalik. Sifat-sifat itu mari kita kurangi. Kita kurangi sifat-sifat bohong itu. Apalagi sekarang dunia media sosial itu sangat mudah menebarkan atau juga berlaku kebohongan atau berbuat kebohongan. Ya. Itu luar biasa, Pak, sekarang. Itulah yang disebut dengan fitnah akhir zaman, Pak Agus. Fitnah akhir zaman, Pak. Mungkin media sosial inilah salah satunya. Ya. Meskipun ada manfaatnya, tapi juga fitnah akhir zaman dengan penipuan. Kan aneh, tak asup akal. Ngedownload aplikasi, duit bisa save. Itu kan ngebohong, ngundang undangan pernikahan. Ini bagus sebagai orang bank, tapi mah eta bisa. Bank tidak bisa mendeteksi kemana duitnya gitu kan. Kenapa bisa kejebol, kan asup akal, Pak. Itulah fitnah akhir zaman. Sekarang sudah seperti itu menakutkannya. Tapi bagi orang yang beriman, wa makaru wa makarallah. Mereka punya rencana, mereka punya tipu daya, tapi Allah pun punya rencana. Sudah kita serahkan kepada Allah sambil kita berikhtiar, Pak. Allah sebaik-baik, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar, pembuat perencana, ya, pembuat skenario. Allah sebaik-baik. Sudah serahkan kepada Allah. Banyak tawakal, banyak ibadah, banyak berzikir kepada Allah, Pak, untuk terhindar dari hal-hal yang demikian. Oke, kemudian
Sesungguhnya seorang hamba ini, Pak, apabila senantiasa berada dalam kejujuran, maka sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarnya menuju surga, dan ini merupakan satu tujuan yang diharapkan oleh setiap muslim. Betul, Pak ya? Kemudian sedangkan dusta itu perkataan dusta merupakan jalan lain, dan ini merupakan jalan kejelekan. Kejelekan pertama yang akan mengantarkan manusia menuju neraka. Makanya kita harus berlindung kepada Allah atas perbuatan dusta dan siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semua berlindung dari perbuatan yang demikian. Luar biasa, Pak. Kata-kata itu luar biasa, bisa menjerumuskan, ya, kata-kata itu. Hadis yang kedua adalah an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu maqal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninah wal kadiba ribah rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Qauluhu yaribuk huwa bi fathil ya wa dhammiha wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillati wa'dil ila ma la tashukku fi. Ini salah satu cara menghindari kebohongan, supaya kita tidak mudah berkata bohong. Ini caranya, Pak, salah satunya. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya jujur itu sebentar. Apa kata Rasul? Tinggalkan apapun yang meragukanmu. Tinggalkan apapun yang membuat kamu ragu, yang meragukanmu, kepada apapun yang tidak meragukanmu. Jadi kalau belum yakin tentang informasinya, tentang beritanya, lebih baik jauhi. Lebih baik diam, tinggalkan. Kembali atau cari yang meyakinkan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata Rasul begitu. Ilama la yaribuk, kan. Sesungguhnya jujur itu, perkataan jujur, Pak, menimbulkan ketenangan. Tidak kekeh, Pak. Sakumaha orang tertutupi kebohongan kita. Sakumaha orang ditutupi ari teu jujur, mah tidak tenang, Pak Agus. Kalau tidak jujur apa? Tidak tenang. Ada sesuatu yang menjadikan kita itu apa ya? Ya tidak tenang lah gitu. Kata Rasul apa? Sesungguhnya kebohongan itu ya sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan, dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Menimbulkan kebimbangan. Dan sabda beliau yaribuka, yang dimaksud dengan yaribuka itu adalah tinggalkan apa yang meragukanmu dalam melakukannya, dan berlaku luruslah kepada apa yang tidak meragukanmu dalam melakukannya. Jadi salah satu cara menghindari perkataan bohong, Mbak, atau berlaku bohong, sekiranya ada informasi, ada sesuatu yang membuat kita ragu untuk mempercayainya, lebih baik diam. Sebelum datang keyakinan kepada diri kita akan kebenarannya. Karena sebanyak. Jadi sekiranya masih simpang siur, aduh Kak itu masih simpang siur, abi kita bukan langsung langsung menetapkan misalkan. Padahal baru informasi baru simpang siur. Nah, itulah salah satu cara menghindari perkataan bohong atau perbuatan bohong. Sebab nanti kalau sudah terjadi itu ragu, ya, meragukan, menimbulkan kebimbangan pada diri kita, bukan ketenangan tapi kebimbangan. Aduh, soksieun tadi itu salahnya, soksieun can bener informasinya, nah gitu. Jadi kita tuh tidak tenang akhirnya, jadi bimbang. Gitu. Nah, itu salah satu caranya. Nah, hadis ini kata para ulama mengandung salah satu pokok dari ilmu usul fiqh, ya, yaitu bahwa sesuatu yang mengandung keraguan itu harus ditinggalkan dan mengambil sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Oleh karena itu setiap insan harus meninggalkan dusta dan harus bersikap jujur, karena dusta itu keraguan, sedangkan kejujuran itu ketenangan. Makanya dalam istilah usul fiqh itu ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi artinya apa? Kalau yakin akan kebenarannya tidak perlu ragu. Tapi kalau ragu akan kebenarannya jangan yakin gitu, Pak. Makanya Pak Agus, kalau Pak Agus misalkan yakin sudah berwudu, Pak, terus wudu tadi tuh, oh ingat wudu barasa, terus batal encannya tuh, gitu kan? Ngeraropi kan sebelum isya kan, mari ngobrol gitu kan. Batalnya aja deh.
Sapoho deui batal can nya? Batal can bagus kira-kira. Mana nu yakin, mana nu ragu? Sok jawab. Yakinnya apa? Yakinnya apa? Sudah wudu kan? Yakin sudah wudu kan? Batalnya ragu apa yakin? Batalnya ragu. Berarti tinggalkan keraguan, yakin belum batal gitu kan. Ya kan yakinnya sudah wudu kan? Berarti kalau sudah wudu berarti belum batal. Ragu, aduh asa angst batal cannya. Selama tidak ada bukti suara kentut dan tidak ada bukti baunya bagus, maka yakin belum batal. Al yakin la yuzalu bisa. Keyakinan tidak bisa kalah dengan keraguan. Keur salat, Pak. Asa itu itu kata sebuah hadis disebutkan itu setan, Pak, menggoda kita. Syaitan menggoda. Makanya setan itu akan menghembuskan, membisikkan, kamu hitut gitu, kamu batal. Maka katakan, kadzabta, engkau bohong gitu, Pak. Dalam hati itu, kadzabta, engkau bohong. Itu setan menggoda. Sehingga sholat itu bingung gitu, batal can. Kalau yakin sudah wudu dan ragu batal, maka yakin belum batal. Sebab keraguan tidak bisa, keyakinan tidak bisa hilang, tidak bisa kalah dengan keraguan. Al yakin la yuzalu bisa. Al yakin yuzalu bil yakin. Keyakinan itu hilang dengan keyakinan. Begitu ya. Jadi mungkin kan orang geus karubah. Terus nikah da acan nya. Tapi ragu istrina aya bagus ragu gitu. Terus nikah da acan, terus nikah da acan. Kan aya istri di rumah gitu eta. Ragu eta mah gitu. Karek hiji, karek dua ada namanya nikah. Moal eta nya moal ragu. Oke, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau ragu itu harus ditinggalkan. Hatta sekalipun dalam usul fikih, ragu dalam fikih itu tentang melakukan sesuatu, ya, atau belum melakukan sesuatu, atau terjadi atau tidaknya, selama itu ragu, maka kembali ke yakin. Tapi kalau ragu, abi teh geus wudu encan. Ka masjid bagus tuh. Da mapah ka masjid bari ngobrol atuh dah. Pas datang temen makruh itu bagus bari ngobrol teh. Sebenarnya makruh. Kenapa makruh? Karena khilaful aula, Pak. Menyalahi keutamaan. Sama utama nama berjalan ke masjid itu sambil zikir, bagus sambil zikir. Nah, makanya kalau ngobrol itu makruh. Karena khilaful aula, menyalahi keutamaan. Memang itu sampai haram itu. Kamu ada yang ngobrol penting mah tenang gitu. Nah, datang ke masjid, abi teh wudu can di rumah teh nya. Ragu. Makanya rek salat itu. Alas ya itu asa poho deui teh wudu teh. Kira-kira punten upami kitu dongkap ke masjid ragu atas wudu teu acan. Berarti kumaha? Atas wudu teu acan. Wudu deui teu? Wudu, berarti ragu sudah wudu. Berarti belum, Pak. Kalau ragu, abi teh ragu geus ke masjid teh, abi geus wudu can di rumah teh nya. Geus wudu can berarti teu acan. Berarti belum. Karena ragu, Pak. Raguna tos wudu atau napi teu acan beda dengan yakin sudah wudu, ragu sudah batal atau belum batal encannya. Tapi yakin sudah wudu, maka belum batal. Karena sebenarnya sering disampaikan ya teman. Hanya untuk menyambungkan istilah ini aja pembahasan ini. Terakhir, Pak, hadis terakhir supaya pas satu halaman ini. Yang ketiga, An Abi Sufyan Sukhr bin Harb radhiyallahu anhu fi haditsi tawil fi qissati Hirqal atau Hirakla itu Hiraklas. Qala Hiraklu famada ya'murukum yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqul u'budullaha wahdah la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah was-sidqi wal 'afaf was-silah. Ini ada nasihat, Pak. Punten, mohon maaf. Nasihat terakhir bagi kita. Maksudnya nasihat dari hadis ini. Abu Sufyan bin Sukhr bin Harb dalam hadisnya yang panjang tentang cerita Heraklius, Pak. Seorang raja pada waktu itu, Raja Heraklius. Heraklius berkata, apakah yang diperintah olehnya? Kan Heraklius itu adalah raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad. Kemudian disobek-sobekkan suratnya itu. Kemudian
pada suatu hari akan hancur, kan betul. Jadi Rasulullah itu doanya dikabulkan, kemudian hancur kan. Sadar ya? Kemudian kerajaannya hancur, Pak. Wah, berkeping-keping. Nah, kenapa? Karena akan sama dengan dia mengoyak-ngoyak suratnya Rasulullah. Jadi surat Rasul kan diajak masuk Islam, disobek, Pak. Maka kerajaannya akan seperti itu, kata Rasul. Benar, Pak. Kejadian kerajaannya itu berkeping-keping hancur. Nah, itu Heraklius. Nah, ketika Heraklius itu berkata, apa yang diperintahkan olehnya? Yang dimaksud ialah oleh Nabi. Ketika surat itu, apa yang diperintahkan olehnya? Abu Sufyan berkata, ya, saya lalu menjawab, beliau bersabda, kan Sufyan ini yang mengirim surat, Pak. Itu naik kendaraan ke Heraklius itu di daerah mana ya, Mas Anwar? Daerah, ya kan masuk ke Eropa deh, itu ke dataran itu ya, Turki ke sana lah. Itu kan jauh, Pak, dari Saudi itu kan. Romawi kan masuk ke Eropa gitu kan. Itu jauh kan, berhari-hari itu. Naik bolak-balik, Pak, itu mengantarkan surat itu. Kata Abu Sufyan, pertama apa isi suratnya? U'budullaha, sembahlah Allah yang Maha Esa. Kemudian jangan kamu menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap ayat, bahkan hampir semua ayat dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, ketika ada kalimat u'budullaha, sembahlah Allah, itu selalu disandingi dengan kalimat wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kau berbuat musyrik. Artinya apa? Kita ini, Pak, khawatir, Pak Agus, menyembah Allahnya betul menyembah Allah, tapi juga musyrik. Karena itu berbahaya, Pak. Musyrik itu adalah dosa yang paling besar atau kedzaliman yang paling besar. Inna syirka, sesungguhnya musyrik itu syirik, la zulmun azim, sungguh adalah kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu jangan merasa aman, Pak. Kita beriman kepada Allah, jangan dulu aman, Pak. Kita sudah beriman kepada Allah, iya. Kita sudah melaksanakan perintah Allah sholat 5 waktu, iya. Tapi hati-hati berbuat syirik. Masih mempercayai dan meyakini selain Allah memberikan kekuatan, bisa memberikan kekuatan dan bisa menghindari kemudorotan. Ulah sampai ada perbuatan yang demikian. Punten, Pak. Itu tuh ampun paralun, Pak. Tipis, Pak. Contoh, rajin pengajian, rajin sholat. Pas di rumah ada sesuatu yang menggantung. Apa ini? Oh iya mah penangkal bala. Nah itu kan. Itu hati-hati, Pak. Jadi menggantung sesuatu, misalkan benda atau ini apa ini? Oh, Ustaz ini penarik rezeki. Penarik rezeki. Gitu kan. Ayo orang bikin meser 10 mah gitu kan. Meser 10 kan lumayan, hiji 100.000 kan 1 juta sehari, Pak, gitu kan. Meser 10. Nah, artinya, Pak, hati-hati. Jadi yang kita jangan dulu aman, Pak. Abi Ustaz harus nyembah Allah. Abi sudah sholat. Saya menyembah hanya Allah, tapi pada sisi lain juga meyakini sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Itu kemusyrikan, hati-hati. Nah, ini peringatan bagi kita. Yang pertama, Pak, Rasul menyuruh menyembah Allah yang Maha Esa dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi selalu satu paket, Pak. U'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Itu satu paket. Tidak bisa dipisah. Tidak bisa rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, rajin haji, tapi pada sisi lain juga musyrik gitu. Nah, itu tidak bisa. Itu enggak beres, Pak, kalau itu enggak beres. Ini penting bagi kita. Kemudian apalagi yang kedua? Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan, ya. Kata Rasul, tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Maksudnya apa? Keyakinan-keyakinan itu. Da baheula lagi Ustaz di mangus turun tumurun, cuk nini lamun teu ngadamel sasajen eta pare atau sawah bisa wah gagal. Jadi lain jadi bukan kata dalil tapi cek nini moyang. Dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang. Hajat lembur, ieu lamun pare itu lamun teu digantungkeun di panto, urang moal sejahtera Ustaz katanya. Cek saha teh, emang turun temurun cok nenek moyang baheula. Kudu dijaga ya. Kampung bisa binasa lamun teu kitu. Nah, itu hati-hati, Pak. Jadi tinggalkan kata-kata cek nenek moyang. Cek nenek moyang. Yaquluna abaukum, apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian.
bukan menurut dalil atau menurut Rasul cek nenek moyang. Ada baheula nu kieu. Nah itu maksudnya Pak. Karena itu akan menimbulkan apa? Keyakinan, nantinya keyakinan. Sekadar hanya candaan misalkan, kan biasa di lemburnya aya cing kuncuing. Itu mamot sih. Sekadar candaan. Berarti dirinya mamot kan gitu. Itu candaan, tapi itu jangan diyakin keyakinan bahwa itu menjadi penyebab kematian. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya kemudian wa ya'muruna bis-shalah, dan beliau menyuruh kami untuk melakukan salat. Ini pesan kepada Heraklius tadi, Pak, Raja Heraklius. Menyuruh salat, apalagi wasidqi, dan bersikap jujur. Kemudian wal ifaf, menjaga kesucian diri. Ifaf, menjaga diri, Pak. Menjaga kesucian diri itu apa? Jadi begini, kita ada doakan Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'alukal afwa wal afi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Afaf itu apa? Hindari, jaga diri itu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jaga kesucian diri kita. Kemudian apa lagi? Wassilah, dan menjalin silaturahmi. Ini pesan Rasulullah SAW secara khusus kepada Raja Heraklius, isi suratnya, tetapi berlaku kepada kita secara umum. Sebab apa yang dikatakan Rasul itu tidak hanya berlaku untuk seseorang, tapi berlaku untuk seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan, kemudahan untuk meniru, untuk melakukan apa-apa yang dipesankan Rasulullah SAW, dan salah satunya adalah bersikap jujur. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam pekerjaan, amanah yang diberikan, juga jujur dalam berbagai hal. Memang tidak mudah, ya. Saya juga tidak mengaku diri saya sudah mampu melakukan itu semua. Oleh karena itu kita belajar melakukannya, dan belajar menghindari kebohongan-kebohongan itu. Sedikit demi sedikit kita belajar. Semoga dengan ada kemauan itu, sedikit demi sedikit kita diberikan oleh Allah istiqomah dalam melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.